Dari banyaknya penilaian tentang Rizky ya, terutama gitu, atas apa yang sudah terjadi, apa sih yang bisa dicontoh dari Rizky ini dan nggak banyak dilakukan oleh orang lain gitu ketika mengalami persoalan yang sama? Tetap bangkit, tetap bersemangat. Dan semua apa yang dia dengar dan lihat, apa yang dia lihat dan dengar, dia rasakan, dia alami, benar-benar dijadikan ilmu, dijadikan pelajaran, biar jadi baik. Dan itu tidak banyak. Kebanyakan orang kalau banyak persoalan, apalagi diberitakan, yang sebenarnya kadang-kadang tidak sebesar itu, biasanya kan ngedown, jadi patah semangat. Nah dia enggak. Dia orang yang jiwanya besar gitu. Karena kalau tidak berjiwa besar, tidak mungkin sekarang jadi keren lagi. Kadang mulut kita ini sih yang kadang sembarang nilai, sembarang ngomong, sembarang. Mending kalau memang itu objektif. Kadang-kadang hanya karena iri dengki doang. Karena penilaian yang objektif itu tidak akan bikin sakit hati. Yang bikin sakit hati itu penilaian yang dilatar belakangi iri dengki. Nah, mayoritas itu menilai karena iri dengki. Nah, menilai atas dasar iri dengki, ujungnya menyalah, memponis, menghujat. Kalau mereka berdua yang ngerasain nggak ada hal yang malah dia berpikir kalau yang gue rasain malah Rizky Bilar ini berterima kasih dan bersyukur gitu atas kejadian atas kemarin apa yang dialami kemarin-kemarin, karena dengan begitu justru mereka semakin dekat, semakin mengerti satu sama lain, semakin paham satu sama lain, semakin jadi erat satu sama lain, semakin tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Bisa jadi kalau tidak melewati itu kan belum tentu seperti itu. Dulu udah sangat dekat, udah sangat dekat, sekarang malah tambah dengan kejadian seperti itu. Kebesaran jiwanya untuk melewati itu dan menjadikan itu semua pelajaran. Jadi menurutku apapun yang dialami sebelumnya oleh Rizky itu menjadikan dia malah tambah sayang, tambah ngelindungi gitu, tambah menyadari, tambah dewasa, tambah selayaknya seorang suami dan bapak seperti apa. Itu hebatnya dia, semua itu dijadiin pelajaran. Dan tidak semua orang ketika mengalami sebuah persoalan itu dijadiin pelajaran untuk jadi lebih baik. Terutama kalau pasangan ya. Dan yang satu lagi yang susah, dan aku pribadi apresiasi, dia tidak masalah mau di depan layar, mau di belakang layar. Yang penting keberadaannya berguna, bermanfaat. Iya, yang penting kayak dia dengan Lesti nih yang gua rasain. Dia tidak masalah dia bakal terkenal atau tidak, dia di belakang layar atau di depan layar, yang penting gimana caranya Lesti sukses, maju bersama-sama. Nah itu yang susah. Kan biasanya diakui atau tidak, yang namanya laki-laki itu egois ya, gitu kan, harus di depan karena laki-laki kan. Iya. Harus gitu enggak. Apalagi kalau ngomongin karir kan ya, sensitif. Dia enggak. Dia lakukan apapun
yang terbaik demi keluarga dan demi kesuksesan istrinya. Dan menurutku Jarang sekali yang kayak jarang, gitu. menurutku jarang, dan bagi dia tidak ada masalah di situ. Dia tidak gengsi. Terus satu lagi, atas apapun yang dialami sebelumnya itu menjadikan dia tahu yang 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 baik dengan sebenar-benarnya, dengan yang baik Karena ada maunya. itu. Intinya tidak semua orang mampu menjadikan persoalan itu sebuah pelajaran, sebuah ilmu. Makanya akhirnya kan meledak lagunya. Jadi benar-benar yang perempuannya memberi semangat, memberi ruang, memberi kesempatan, yang laki-lakinya pun memanfaatkan itu. Nah, sebenarnya sih kalau kita mau gentle, seribut apapun rumah tangga, ya namanya rumah tangga sih, harusnya nggak jadi aneh gitu. Iya. Ya kan? Karena apa banyak bayangan atau hayalan orang sekarang ini kalau menikah tuh harus bahagia terus gitu. Artinya bahagia di sini tuh nggak pernah ada ribut, nggak pernah ada apa, senang terus harusnya tuh menikah tuh. Bukan karena itu juga sih. Apa dong? Karena usil. Usil. Karena usil. Ya ampun. Motivasinya mah karena usil aja. Alangkah banyak yang usil. Karena diakui atau tidak, keberadaan mereka berdua ini kan langsung melambung. Entah apa caranya, entah bagaimana caranya, tapi intinya mereka berdua ini kan ketika bersama dari sejak awal berpasangan, menikah itu kan melambung nama mereka berdua, melejit menjadi selebriti. Nah, makanya tidaklah salah segala hal tentang mereka tuh selalu diusilin gitu. Iya. Karena entah budaya, entah kebiasaan, entah itu budaya, entah itu apa, saat ini nih kalau ngeliat orang tuh keren, sukses dan hebat, kayaknya mules. Banyak lah yang mules, yang capek, yang repot gitu. Mungkin jadi mules, capek dan repot karena nggak merasakan kesuksesannya kali gitu. Nggak ngerasain kecipratan. Kalau ngerasain kecipratan juga mungkin nggak akan seusil. Sebenarnya iya, ada dua hal sih membuat orang yang menjadikan orang itu usil tuh, baik menurutku. Pertama, mereka akhirnya melambung kan, melejit namanya. Iya. Yang kedua, ya laki-lakinya keren, perempuannya juga seperti itu dan terkenal. Jadi akhirnya repot aja. Kan mayoritas kita ini senang melihat orang susah. Iya. Diakui atau tidak, senang melihat orang susah. Susah sekali kalau melihat orang senang gitu. Enggak. Bukannya kesuksesan seseorang itu dijadikan motivasi dan contoh untuk sukses juga, malahan bikin sakit perut. Kebanyakan gitu nih, usil. Iya, aku bingung juga. Kenapa ya begitu? Karena mau enaknya aja. Karena memang iri dengki sih.